Seluruh rakyat Indonesia juga mengerti. Saya pikir orang Indonesia ini waktunya masa reformasi ini musuh cari pemimpin yang baik supaya mengatur rakyat Indonesia dengan baik. Sebab pemerintah yang sekarang masih cenderung dengan korupsi-korupsi yang membiarkan rakyat tinggal miskin. Jadi Indonesia segera sadar menunjuk pemimpin yang mampu untuk mengatur Indonesia itu baik. Kami juga begitu, kami merdeka juga, kami atur kami rumah tangga sendiri kira-kira bagaimana bagus. Jadi kalau selaku orang tua atau bapak mama yang baik, bagaimana mengatur anak-anak dalam rumah supaya semua itu hidup aman, mengetahui hak setiap anak-anak, bagaimana permintaannya, itu perlu dilayani dengan baik. Tapi macam Indonesia, saya ikut itu orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia itu sebanyak 130 juta lebih yang ada dalam kemiskinan. Yang sampai tidak punya rumah, lapar mau mati itu mungkin sekitar 200.000 lebih ya sekitar itu. Ya di Jawa saja. Belum lagi di tempat lain. Jadi Indonesia boleh kritik orang Papua, boleh kritik saja. Tetapi kami ini walaupun tidak punya pembangunan yang dibangun oleh Indonesia tapi masih bisa hidup. Ya. Ingat, besok kami merdeka, kami lebih makmur dari Indonesia. Kami lebih maju dari Indonesia. Di Karawang, kemiskinan memaksa seorang nenek beserta anak dan cucunya harus tinggal di sebuah gubuk beratap terpal. Bahkan nenek buruh cuci ini sering meminum air selokan karena tidak mampu membeli air bersih. Pemirsa, singkong sudah lama menjadi makanan utama bagi sebagian masyarakat. Namun apa jadinya jika yang dimakan adalah kulit singkong? Ya, kondisi demikian dialami keluarga miskin di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Akibat kemiskinan, keluarga dengan 12 jiwa ini terpaksa makan kulit singkong yang dimasak sebagai lauk bersantap nasi. Kalau dari sebarannya, kemiskinan ekstrim itu terbesar ada di Pulau Jawa secara jumlah. Jumlah penduduk Indonesia bertambah 32,57 juta jiwa. Kini Indonesia didiami oleh 270,2 juta orang. Penambahan penduduk ini mengemukakan dari hasil sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik. Jika diambil rata-rata, laju pertumbuhan penduduk sejak 2010 berada di level 1,25% dari 237,63 juta jiwa. Kenaikannya melambat dibandingkan sebelumnya. Jika dilihat dari luas daratan Indonesia, maka kepadatan penduduk mencapai 141 jiwa per kilometer persegi. Nah, lebih dari 50% terkonsentrasi di Pulau Jawa, saudara, sebanyak 151,6 juta orang dan terbanyak berada di Jawa Barat. Kemudian di posisi nomor 2, 21,68% penduduk Indonesia berada di Sumatera, diikuti oleh Sulawesi, Kalimantan, kawasan Bali, Nusa Tenggara, dan terakhir Maluku dan Papua. Esther Hatbushel dalam bukunya yang berjudul The West Papua Conflict in Indonesia, Actor, Issues, and the Approaches yang terbit tahun 2007 halaman 44, menyebut sebagian rakyat setempat menganggap pemerintah pusat berusaha merebut tanah mereka beserta isinya melalui program transmigrasi. Menurut Hatbushel lagi, pemerintah Orde Baru dianggap secara sepihak menetapkan standar hidup berdasarkan kebudayaan dan cara hidup orang Jawa. Buku-buku sekolah, tata cara menanam padi, bahkan pembangunan rumah, semuanya mengikuti apa yang ada di Jawa. Belum lagi transmigran asal Jawa yang tiba di wilayah rintisan di Papua Barat, selalu mendapatkan posisi yang lebih unggul ketimbang masyarakat lokal. Transmigran umumnya bermukim di kota-kota baru yang berbatasan dengan Papua Nugini, sementara yang pindah ke Papua atas kesadaran sendiri lebih banyak berdiam di perkotaan. Mereka adalah tenaga-tenaga yang disukai untuk jabatan di kantor-kantor dan perusahaan.
seperti yang ditulis Head Bussel. Apa penyebab utama konfrontasi politik di West Papua New Guinea? Penyebab utama terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Belanda adalah Indonesia penuh dengan kemiskinan dan ekonomi yang buruk. West Papua New Guinea sangat kaya dengan sumber daya alam dan populasi yang lebih sedikit. West Papua New Guinea akan menjadi dapur untuk memberi makan penduduk Indonesia dan tanah untuk imigrasi bagi orang Indonesia yang tidak memiliki tanah untuk hidup. Untuk Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan negara-negara Asia lainnya yang pro-Indonesia berdasarkan kepentingan mereka pada strategi ekonomi, politik, dan militer. Tidak mengherankan komunis cenderung menafsirkan masalah New Guinea dalam hal ini. YV5 yang hadir di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1957 mengatakan bahwa West Papua New Guinea kaya akan sumber daya alam. Pada tahun yang sama, perwakilan Indonesia G. Arifin melaporkan dalam publikasi Soviet News Time bahwa ia telah menerima informasi berikut yang diduga dari Silas Papare dan orang Papua lainnya. Kami sangat kaya akan minyak, gas, emas, besi, batu bara, nikel, dan biji uranium. Kami memiliki hutan lebat yang luas. Tetapi kekayaan ini sebagai penyebab dalam menarik para pengusaha Amerika yang rakus yang sekarang bersaing dengan saingan Belanda mereka dalam menjara Irian Barat. Dan lagi pada tahun 1961, Lev Skomorokov melaporkan yang menarik para penjajah adalah kekayaan alam Irian Barat. Pertama, minyak, gas, emas, tembaga, kromium, dan dalam beberapa tahun terakhir, uranium. Baru-baru ini, pada tahun 1957, sudut pandang yang sama diungkapkan dalam tinjauan Yugoslavia Urusan Internasional oleh Nikša Durbevicic. Irian Barat sangat kaya akan sumber daya mineral, tembaga, nikel, batu bara, minyak bumi, perkebunan kelapa, dan rempah-rempah. Dan bukan hanya modal Belanda, tetapi Amerika Serikat yang diinvestasikan di pulau itu untuk eksploitasi minyak bumi, sehingga alasan mendasari ketegangan Belanda terutama adalah keinginan untuk melestarikan rezim eksploitasi kolonial. Tidak hanya itu, tetapi lebih banyak lagi seperti pada awal 1050-an sebuah artikel oleh Julio Moreno Sandoval di Spanyol Cuadernos de Política Internacional, Charles Gamba menulis di Dunia Timur, terbit di London, Romain Raimero di majalah Itali, El Universo, Deutsche Rundschau, dan lain-lain. Jadi pemahamannya tentang situasi politik yang membawa kesulitan ke Belanda dan Indonesia menguntungkan situasi itu dan menggunakan Amerika dan Eropa Barat dan Timur untuk memenangkan tujuan politik mereka. Situasi politik global sekarang telah berubah. Oleh karena itu, pemerintah Amerika Serikat harus menghentikan dana seperti Bank Dunia, IMF, IGGI oleh Uni Eropa dan bantuan lainnya, termasuk bantuan militer. Selain itu, Amerika Serikat harus mengubah strategi mereka yang harus lebih menekankan pada hak-hak masyarakat adat. Kepada Presiden dan pemerintah Indonesia untuk mengakui kemerdekaan Republik West Papua New Guinea sebagaimana telah diproklamasikan pada tanggal 27 November 1997 di kantor Presiden Parlemen Eropa di Brussel, Belgia, dan sponsor untuk mendaftar masalah ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengatur kembali dengan Presiden Amerika Serikat, Belanda, dan Uni Eropa untuk mendukung dan pengakuan kemerdekaan. Neokolonialisme Indonesia memiliki ciri kolonialisme yang sangat kejam. Oleh karena itu, pemerintah Belanda sebagai pemerintah kolonial pertama yang menyerahkan kekuasaan wilayah itu kepada Indonesia oleh tekanan Amerika Serikat dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa juga terlibat dalam proses pemindahan tersebut, harus bertanggung jawab pertama dalam mengatur dan mendefinisikan kemerdekaan politik rakyat West Papua New Guinea. Mengingat kembali piagam pengalihan kedaulatan oleh Republik Indonesia Serikat tahun 1949, pasal 1 piagam tersebut menyatakan kerajaan Belanda tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali penyerahan kedaulatan penuh atas Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pasal 2 piagam dari rancangan pengalihan kedaulatan yang berbunyi status di mana dari kepresidenan New Guinea harus dipertahankan dengan cara terus-menerus di bawah pemerintah Belanda. Penduduk asli West Papua New Guinea tidak menjadi bagian dari konferensi meja bundar yang diselenggarakan oleh Indonesia dan Belanda, Den Haag, Belanda, 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dan saya pikir
gunanya untuk kita memang mempertahankan Indonesia lagi. Indonesia itu anggap kami ini bangsa lain, bangsa hitam, orang yang dijajah. Indonesia harus tinggalkan. Kami tidak perlu lagi tahan Indonesia. Ya. Dan ingat, kami ini bangsa yang sangat kaya. Tidak salah Tuhan memberikan tanah itu kaya raya, baru manusia ini tinggal miskin di atas. Itu tidak salah. Itu perbuatan manusia yang memperbudak, memiskinkan orang Papua, itu hanya Indonesia. Ingat, kalau kami merdeka besok, satu hari saja kami lebih kaya. Kami bisa berterbang bersama Amerika. Jadi kemajuan bangsa itu tergantung kepada pemimpinnya. Hari ini kita jalan pelan-pelan, tapi mungkin besok itu kita bawa traktor dan bawa lari semua orang. Dalam berapa ratus kilometer kami lewati. Ya. Jadi apa yang Indonesia bicara, Indonesia itu waktu merdeka, Indonesia tidak punya sarjana banyak. Banyak orang-orang Indonesia yang dikaderkan tentang administrasi pemerintahan di Amerika, di Eropa. Jadi pengalaman ini bukan hanya Indonesia saja. Kami merdeka juga, kami akan kaderkan, kami punya orang dalam waktu yang singkat. Kerjasama internasional kami akan galak, atau kami akan gambling untuk maju terus. Jadi bersama Amerika, bersama Eropa, kita bisa majukan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi militer, administrasi kepolisian, administrasi peradilan. Di mana saja kami akan melakukan pembinaan, latihan-latihan khusus untuk kami menjalankan kami punya negara. Itu tidak sulit. Ya, manusia ini dilatih saja bisa terampil. Tidak ada barang yang sulit di situ. Indonesia bicara banyak, tetapi Indonesia sendiri tidak mampu. Pemerintah kepala negaranya membiarkan rakyatnya miskin. Makanya rakyatnya masih tolol dan berbicara tak karuan karena sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi saya minta supaya Presiden Indonesia segera sadar. Tidak ada waktu lagi untuk kamu bertahan di Papua. Alasan apa untuk kamu bertahan? Sebab kamu tahan, cepat atau lambat kami akan terlepas. Dulu juga tidak ada nama negara Indonesia. Nama negara Indonesia itu baru sejak 49 Belanda mengakui. Dulu ini pelajar-pelajar di Indonesia yang ada di Belanda yang menemukan nama Indonesia, baru Soekarno-Hatta mulai pakai nama Indonesia. Dulu hanya nama Netherlands Indies atau East Indies. Seruan saya kepada Presiden Indonesia segera mengakui. Ya, segera mengakui dan jangan mendengar nasihat-nasihat tolol atau nasihat-nasihat jahat dari Prabowo atau dari Mahfud MD, dari mana yang sengaja untuk memutar-mutarkan soal Papua. Segera memberikan pengakuan. Dan sampai lambat pun kami tetap berusaha untuk Indonesia harus terangkat. Ini dalam hati bukan kita bermusuhan, tidak. Hak kami untuk merdeka dan atur diri. Sebab sepanjang kami bersama Indonesia, Indonesia menganggap kami ini bangsa lain. Indonesia dalam hati kami dijajah. Indonesia hanya pakai kami untuk menguras kekayaan. Hanya untuk semata-mata dipakai untuk kepentingan Indonesia. Indonesia tidak minta terima kasih. Tambang Freeport, makanya Indonesia ada punya gedung-gedung bertingkat banyak di Jawa. Satelit pelapa itu Amerika tembak ke angkasa, itu karena hasil dari Freeport. Berapa miliar yang Indonesia selalu terima dari Freeport. Jadi orang Papua ini kasihan. Masa selama itu uang begitu banyak yang Indonesia terima tidak pernah membangun orang Papua secara baik. Jadi kalau memang tidak ada cinta kasih, lepaskan. Jadi saya menyerukan kepada seluruh rakyat West Papua bersatu padu untuk segera berdiri untuk merayakan 27 November dan berteriak merdeka. Di Sorong dan di Manokwari, itu kegiatan terpusat di sana dan harus banyak. Dari berbagai daerah, berbagai kabupaten, segera ke sana. Bersatu padu, pegang tangan, berteriak merdeka. Minta Jokowi segera pengakuan. Indonesia memberikan pengakuan dan penyerahan. Itu segera. Begitu juga berteriak minta Amerika dan Eropa untuk segera berikan pengakuan dan penyerahan. Mereka ada siap. Masa asal kalau bahasa banyak, mereka akan buka mulut. Jadi begitu, selamat untuk orang West Papua, selamat untuk panitia bekerja di dalam negeri, bekerja terus, maju terus untuk kita harus merdeka. Satu-satunya jalan untuk kami menerima kemerdekaan secara damai adalah 27 November. Rakyat berdiri dan berteriak minta merdeka. Jangan takut kepada Indonesia.
Indonesia tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk mendesak rakyat. Indonesia akan ditindas atau diambil tindakan oleh dunia luar apabila dia melakukan tindakan militer melawan rakyat sipil yang merayakan hari kemerdekaannya secara damai. Jadi rakyat tidak usah takut, berdiri. Sekarang ini waktunya menyatakan sikap untuk bebas dan merdeka. Kami merdeka supaya jangan baku tipu. Kami merdeka supaya terlepas dari kemiskinan. Kami merdeka supaya jangan lagi ada korupsi bawa uang sogok orang sini sana. Jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda terkait informasi penting mengenai kemerdekaan negara Republik West Papua New Guinea. Subscribe agar mengikuti perkembangan berita terbaru tentang proses kemerdekaan negara Republik West Papua New Guinea.